guys, jumpa lagi di channel Goodie Bagku. Kalian jangan bosan-bosan ya nonton kita. Jadi guys, hari ini kita akan membahas tas berbeda kali ini. Yang dimana kali ini tas yang akan kita bahas adalah tas yang paling unik dan sangat modern. Kayaknya kali ini kita bakalan ngebahas dua tas ya. Beda ya, dari kemarin-kemarin kita cuma bahas sekali dan ini kita bakalan bahas dua tas sekaligus. Nah, di sini gue bakalan ngejelasin ke kalian dulu nih. Ada bahan dari D300. Teman-teman ada yang tahu nggak sih bahan D300? Pernah dengar nggak? Nah, di sini bahan D300 ini seringkali dikembangkan oleh pabrik atau lembaga penelitian. Betul. Yaitu untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam industri. Nah, karena biasanya bahan D300 ini mencerminkan standar atau spesifikasi yang ditetapkan oleh Badan Standar Internasional atau lembaga industri tertentu loh. Betul. Nah, di sini untuk materialnya ada pengembangan bahan seperti D300, melibatkan riset atau eksperimen loh untuk menciptakan material yang memenuhi kriteria tertentu seperti kekuatannya, ketahanan, korosi, atau daya tahan terhadap suhu ekstrim. Nah, untuk produk dan pengolahannya juga biasanya sudah mempersiapkan mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, dan juga pengujian. Nah, sedangkan Bang Gula sendiri nih diciptakan oleh perusahaan tekstil Amerika pada tahun 1929. Nah, awalnya nih Cordura dikembangkan sebagai bahan untuk memenuhi kebutuhan industri, terutama nih dalam hal ketahanan dan kekuatan pada bahan. Jadi sebelum dibuat jadi tas itu diciptakan dulu. Jadi olahan dari tas itu seperti begitu, yang seperti yang sebut. Kayaknya gue juga baru denger sih Cordura. Iya. Kayak aneh aja, namanya jadi unik. Cordura itu adalah nama tas. Oh, iya. Jadi itu ya teman-teman. Jadi yang pertama tadi ada D300 dan yang kedua Cordura. Oke. Bahan Cordura juga dikenal karena umur panjangnya nih. Nah, dan kemampuannya juga untuk mempertahankan penampilan dan fungsinya meskipun ya digunakan dalam kondisi yang menuntut. Tadi sudah kita bahas tentang bahan kan? Sekarang kita akan bahas langsung diproduksi menjadi tas. Yang tadinya cuma diproduksi jadi bahan doang, sekarang kita masuk jadi tas. Udah jadi tas ya sekarang ya, udah jadi tas. Sekarang yang kita bahas udah menjadi tas. Jadi guys, gue mau kasih tahu nih ke kalian. Soalnya supaya teman-teman nih pada paham ya, bahwa tas yang diproduksi di Indonesia itu kan sudah pasti kan, itu tas lokal, brand lokal. Jadi kita sebagai orang lokal harus mendukung produk-produk dari lokal sendiri. Iya, benar. Nah, dan buat teman-teman juga nih, kalian harus tahu ya bahwa tas lokal tidak kalah saing dengan brand-brand. Menurut lu setuju nggak? Setuju banget karena bahan lokal itu kayaknya lebih budaya banget ya. Budaya banget. Jadi menurut gue gini sih, ngapain kita harus kembangkan produk Orang negeri? Iya. Mending produk kita dulu di sini di Indonesia yang kita kembangkan. Sebenarnya Indonesia itu banyak ciri khas yang luar biasa sebenarnya. Cuman orang-orang kita tuh memandang sebelah mata nggak sih biasanya. Tapi sekarang udah banyak perkembangan teknologi loh. Jadi orang Indonesia itu jangan dipandang sebelah mata. Jadi bahan lokal itu lebih, menurut gue lebih oke sih. Lebih bisa lah untuk menaikkan negeri bangsa kita. Oke, next. Jadi, gue akan membahas keunggulan dan manfaat dari masing-masing bahan tas ini. Yang tadi ada D300 dan bahan Cordura. Nah, bahan Cordura ini dikenal karena kekuatannya. Bahannya juga terbuat dari serat nilon yang sangat kuat. Nah, nilon ini udah pasti terkenal kuat loh. Mulai dari benangnya aja yang bahan nilon itu udah pasti pilihan benang yang terbaik, apalagi dengan bahan tas ya. Nah, dari serat nilon yang sangat kuat tadi, bahan Cordura ini juga tahan terhadap sobekan loh.
apalagi goresan. Jadi tidak mudah sobek atau tergores. Jadi aman banget untuk kalian yang memilih bahan Cordura ini. Dan bukan hanya tahan terhadap goresan sih guys, tapi tahan juga terhadap air. Wow, pastinya bahan ini juga memiliki tekstur dan tampilan yang lebih profesional dan premium. Wow, jadi sering digunakan pada tas-tas yang berkualitas tinggi. Itulah kenapa Cordura ini banyak banget yang meminatin karena bahannya yang sangat kuat dan berkualitas tinggi, apalagi premium guys. Dengan harga segitu. Nah, dengan ekonomis juga harganya ya. Oke. Nah, kan tadi sudah aku bilang ya bahwa tas lokal itu tidak kalah saing dengan tas brand di luar negeri. Benar. Kan sama kali ya. Nah, untuk tas berbahan Cordura ini juga banyak manfaatnya loh guys. Bisa diproduksi berbagai jenis, model, dan juga ukuran. Jadi soalnya bahan itu kuat banget. Jadi dia itu gimana ya? Kokoh. Jadi kalau misalnya kita masukin banyak barang di dalam itu tetap kokoh. Jadi nggak mudah sobek, nggak mudah pudar gitu. Tunggu apa lagi guys, punya bahan tas yang berkualitas ini, apalagi ya dari daerah kita sendiri. Iya. Nah, kerajinan tangan Indonesia menurut gua lebih oke sih. Dibandingkan di luar. Oke, itu tadi ya bahan Cordura ya teman-teman. Jadi sedangkan tas yang berbahan D300 juga tidak kalah unik dari tas berbahan Cordura tadi. Nah, jadi bahan D300 ini juga terbuat dari polyester yang cukup ringan. Wah, jangan sepele nih walaupun bahannya ringan, tapi ketahanannya itu sangat kuat loh. Dan kualitas. Karena gue juga pernah coba punya, sampai gue minta nih sama bos gue tasnya beneran, sampai gue kasih adik gue. Jadi itulah bahan D300 ini, sehingga tas yang terbuat dari bahan D300 ini tidak akan terasa berat saat kalian gunakan. Apalagi badan gue pendek ya. Sadar banget gue. Jadi sering banget kalau nentengin tas terlalu berat, udah barangnya berat, tasnya berat, gimana mau bawanya ribet kan. Jadi ini bahan D300 ini cukup fleksibel, mudah, berbagai desainnya juga sangat mudah ya guys. Pastinya tas ini juga tahan air, bukan hanya tas Cordura juga yang tahan air. Nah, bahan D300 ini juga sangat-sangat tahan air karena tas berbahan D300 ini memiliki lapisan yang tahan terhadap air. Jadi waktu gue minta sama bos itu, nah gue kayak biasanya kalau jalan nganter adik gue kerja itu biasanya ya namanya juga cuaca kan suka berubah-ubah dan teledor juga. Kalau misalnya punya minuman jadi pernah tumpah, tapi loh kok nggak nembus ya? Iya, baru ngeh di dalamnya itu ada lapisan yang kayak tau gak sih? Iya, pelindung. Jatuhnya kayak apa sih, jas hujan? Salah, mirip-mirip gitu ya. Jadi jadi itulah keunggulan dari bahan D300 ini ya. Nah, untuk manfaatnya juga sama dengan bahan Cordura tadi guys, yang dimana memiliki kekuatan yang kuat terhadap gesekan dan juga bisa digunakan dalam berbagai kegiatan di luar ruangan seperti outdoor, pertualangan, atau tas militer tadi. Wow. Kan sudah aku bilang. Apa yang gue bilang tadi? Bahwa tas ini benar-benar memiliki keunggulan yang sama dengan tas bahan D300 dan juga Cordura. Ayo, Pilih yang mana? Kalian Pastinya gue milih dua-duanya sih. serakah lu. Iya, kan gue udah punya D300, sekarang gue pengen punya Cordura. Ini langsung minta ke pabriknya sih. Nah, jadi guys, bukan hanya dari bahannya yang unik ya guys, tapi juga harga terjangkau. Bener banget, apalagi kayak cewek-cewek sekarang walaupun milihnya yang ya sesuai isi dompet, tapi kan nggak apa-apa juga, tergantung kita mau tas ini mahal tapi berkualitas. Ada juga walaupun harganya segini tapi jangan salah, kualitasnya itu terjangkau. Tapi jangan takut guys, kalau di Budi Beko itu harganya meskipun kualitasnya terjamin, tapi harganya terjangkau. Iya.
Nah, untuk harganya saya akan bahas nanti ya, guys. Jadi, kita lanjut bahas tentang perbedaan bahan ini ke kalian. Supaya kalian tidak bertanya-tanya lagi. Menurut gue sih perbandingan perbedaannya itu nggak jauh-jauh banget Iya, ya. nggak jauh-jauh. Paling beda dari teksturnya doang. Iya, bener. Jadi gimana nih, Ser? Perbedaan bahannya? Coba dong jelaskan sama. Boleh banget. Oke guys, di sini gue bakalan ngejelasin ke kalian perbedaan bahan tas D300 dan bahan Cordura tadi. Nah, perbedaan dari kedua bahan ini, kalau untuk perbedaannya sendiri sih, kalau kita lihat dengan jelas ya, hanya beda dari teksturnya aja. Betul. Cuman kalau melihat lebih jarak sedikit jauh, bahan ini tidak ada perbedaan. Tidak. Karena bahan dari keduanya memiliki sedikit kemiripan sih. Kemiripan itu benar-benar mirip. Jadi Kembar tapi beda ya. betul. Jadi intinya dari kedua bahan ini memiliki bukan sih, Kualitas yang sama. sorry, Dari agak bahan. belepotan, terlalu semangat nih ngejelasin ke teman-teman Budier. Iya. Jadi intinya dari kedua bahan ini memiliki kualitas yang sama dan juga ketahanan yang sama. Jadi sama-sama ya. Jadi nggak ada, itu tadi perbedaannya tuh dilihat secara teliti itu nggak ada perbedaannya, nggak terlalu jauh, beda 11-12. Kamu Iya, 11, aku 12. Asik. Udah penyanyi dangdut nih. Oke, lanjut untuk D300. Nah, gimana Mer? Oke, untuk talinya tas dari bahan keduanya juga bisa menggunakan tali webbing, bahan kulit seperti kulit sintetis, dan bisa juga nih dari bahan tasnya sendiri. Kulit sintetis itu kayak kulit nggak sih? Ya, Kayak kulit. Jadi kalau misalnya kamu pakai buat tali tas, misal nih mau bikin tas dari salah satu dua bahan ini, misal bahan D300, kamu menggunakan talinya itu menggunakan kulit sintetis bisa ataupun oke. tali webbingnya sendiri, dan juga bisa dari bahannya sendiri, dari bahan 300 bisa, tergantung dari Tapi biasanya yang kulit sintetis ini udah pasti dikenal kuat ya, Iya. apalagi dia hampir mirip dengan kulit asli, tapi kulit beda asli. ya. Cuman pegangan itu kayak lembut terus kuat, apalagi kalau barang bawaan kalian itu banyak, itu dia kuat banget menopang. Itu semuanya kuat, webbing Iya. juga kuat. Oke. Keren. Nah, kita punya salah satu sampel nih dari tas berbahan D300 dan juga bahan Cordura. Untuk bahan D300, kalau talinya sendiri menggunakan tali dari bahan kulit sintetis, dan bahan Cordura menggunakan tali webbing. Jadi kita punya sampelnya. Yang satunya bahan D300 menggunakan tali dari kulit sintetis, sedangkan bahan Cordura sendiri Menggunakan tali. Cordura menggunakan tali webbing. Webbing. Tapi kalau teman-teman mau bikin tas misalnya nih, rekomendasi tali besi, boleh banget ya guys. Emang ada tali besi? Bisa dong, yang buat cewek-cewek gitu. Yang sering dipakai kalau nongki. Oh iya. Apalagi tahu yang kayak Iya, oh gitu. iya. Wow, di Goodie Bagku ternyata banyak juga ya. Betul. Gak perlu khawatir lah, yang penting terserah teman-teman mau milih apa, desainnya, aksesorisnya bisa, tergantung dari teman-teman semua. Ngomong-ngomong, di Goodie Bagku sering banget kita jelasin juga kalau di Goodie Bagku itu kita free design. Betul. Jarang-jarang loh. Iya. Nah, karena semua jenis, bentuk, dan ukuran desain sablon tas, semuanya tergantung dari customer. Nah, seperti yang bilang barusan kan, semuanya tergantung dari customer Goodie Bagku. Ya kan, pelanggan adalah ratu nggak sih? Ratu Betul raja. sekali. Jadi kalian bebas ya, mau buat dan desain apa saja, bebas, terserah kalian mau bikin apa aja. Tuh, kurang apa lagi guys, buruan. Oke, next, jadi kita sudah membahas perbedaan dari tas yang D300 dan Cordura tadi. Sekarang kita bakalan ngebahas perbedaan tas dan juga tekstur dari bahan D300 dan bahan tas Cordura. Sekarang kita akan membahas tentang sablonnya ya.
Nah, untuk tas berbahan Cordura dan tas berbahan D300 ini memiliki stabilitas dimensi yang sangat-sangat baik. Artinya, bahan ini tidak mudah mengkerut Iya. atau berubah bentuk. Betul sekali. Nah, saat terkena panas selama proses print DTF, ya juga ya kalau misalnya kena mesin, jadi bahannya tidak mudah mengkerut. Iya. Oke. Ini sangat penting banget guys, karena untuk memastikan hasil cetakan tetap akurat dan juga rapi. Untuk sablonnya juga sangat penting ya dalam proses sablon agar desain yang dicetak sesuai dengan cetakan asli dan tidak berubah saat disablon. Jadi untuk teman-teman yang mau ngesablon bisa banget ya, apalagi yang mau pengen sablon pakai nama gue sendiri atau pengen nama perusahaan juga bisa banget. Untuk kalian juga yang kayak kebutuhan buat acara ulang tahun bisa banget ya. Nah, tadi kita udah masuk bagian sablon. Sekarang kita bahas tentang jarum nih. Ya itu Karena penting ya. Iya dong. Kalau nggak ada jarumnya gimana mau Iya. jadi tas? Bener juga ya. Ini sampai sedetail-detailnya loh kita bakalan Iya, ngasih tahu ke kalian biar Teman-teman tahu. iya bener banget. Nah, untuk jarumnya sendiri menggunakan jarum nomor 21. Jarumnya yang agak sedikit tebal karena bisa kita lihat bahwa tas berbahan D300 ini dan tas berbahan Cordura ini juga bahannya sedikit tebal ya guys. Jadi butuh jarum yang benar-benar sesuai dengan tasnya gitu. Jadi untuk jarumnya juga harus benar-benar berkualitas Harus dan benar-benar udah dipilih ya, Udah dipilih. biar tidak merusak bahan tas yang dibuat. Yes, betul. Nah, kalau misalnya nih teman-teman bertanya, emang kenapa sih nggak boleh pakai jarum yang nomor 18 atau 19 atau nomor berapa gitu? Jadi sebenarnya guys ya, aku jelasin ya ke kalian ya, supaya kalian nggak salah paham ya. Untuk ukuran jarum apapun juga bisa digunakan sebenarnya tuh untuk menjahit tas. Tapi khusus di Goodie Bag-ku, kita benar-benar menggunakan jarum yang emang sesuai dengan ketebalan bahannya sendiri yang mau kita produksi gitu. Karena menggunakan jarum yang tidak sesuai dengan ketebalan bahannya itu kan mengakibatkan pekerjaan jadi menghambat dan akan lambat prosesnya juga kan. Nah, resikonya juga jarumnya ya patah lah, bengkok lah, lain-lain lah. Jadinya Iya. lambat dong. Apalagi yang buru-buru pengen tas ini harus cepat selesai. Jadi Nah, harus kejar. Jadi di Goodie Bag-ku juga bukan hanya kayak 1-2 tas yang dibikin teman-teman. Jadi banyak. Jadi mulai dari bahannya, polanya, jarumnya, benangnya, semuanya sudah dipikirkan dari awal loh, sampai berbentuk tas sebagus itu. Jadi biar teman-teman Goodiers itu tidak menyesal punya tas sebagus ini loh. Iya. Oke, kita lanjut ya teman-teman Goodiers. Tadi kita sudah ngebahas tentang sablon dan jarum. Betul. Sekarang kita bakalan bahas apa ya? Tentang benang. Oh iya, tentang benang. Nah, setelah kita udah membahas tentang jarum, sekarang kita akan membahas tentang benang yang digunakan saat menjahit tas berbahan D300 dan juga tas bahan Cordura. Nah, benang yang digunakan untuk menjahit tas ini adalah benang polyester. Benar banget, benang ini sering digunakan untuk menjahit bahan yang sedikit tebal. Betul. Dan juga bisa banget ya untuk ketebalan yang lebih tebal lagi sebenarnya. Nah, karena ketahanannya terhadap air, kekuatan tarik yang tinggi juga, dan juga ketahanan terhadap kerusakan ataupun akibat gesekan. Betul. Nah, benang ini sangat kuat, apalagi di daerah tali tas ya. Iya, tali tasnya. Ya, biasanya itu yang lebih penting. Terus di bagian bawahnya dan sampingnya juga biasanya lebih sering digunakan benang di bagian pinggir, bawah, terus talinya. Nah, tapi benang ini lebih penting ya dalam tas. Kenapa? Karena pakai benang dapat menapung barang isian kalau misalnya banyak. Iya, Nah, jadi sangat-sangat kuat dalam pegangan tali apalagi. Terus karena ketahanannya juga
mudah ketahanannya terhadap gesekan. Iya, mudah. Jadi karena benang ini sangat kuat, jadi dia itu kalau misalnya kegesek di mungkin di dinding, di batu itu nggak bakalan putus karena Dan kuat. juga tidak mudah putus ya. Betul. Karena talinya itu sangat-sangat kuat dan udah pastinya berkualitas. Baru Benang kualitas. ini juga tidak mudah melar loh, apalagi menyusut. Betul. Jadi membuatnya cocok untuk tas berbahan D300 dan bahan Cordura. Jadi dia bisa di berbagai bahannya. Karena benangnya itu sangat-sangat kuat. Benang polyester ini juga memberikan daya tahan ekstra pada jahitan dan membuatnya lebih tahan lama. Betul. Itulah keunggulan dari benang polyester ini dan sering banget digunakan di berbagai tas. Nah, benang polyester juga adalah pilihan yang sangat-sangat pas untuk tas berbahan D300 dan bahan Cordura karena kekuatan dan ketahanannya pastinya ya. Iya dong. Nah, setiap kita review tas, pasti kita akan jelaskan ya cara mencuci tas dengan benar. Supaya kalian juga nih tahu bahwa setiap bahan tas memiliki teknik saat mencuci tas yang benar. Jadi kita tuh punya tekniknya sendiri ya. Jadi kalau misalnya asal-asalan, takutnya tas kalian tuh bakalan beresiko. Mungkin kalian kasihnya ini apa sih buat pemutih? Iya, Apa pemutih sih? namanya Pemutih pakaian, takutnya itu pakai. cepat banget rusak. Nah, tas. itu dia. Nah, jadi di sini kita bakalan ngejelasin ke kalian sedetail-detailnya. Betul. Nah, supaya tas kalian awet dan tidak mudah pudar saat mencuci tas berbahan D300 dan bahan Cordura, yaitu cukup kalian lap dengan menggunakan kain lap terlebih dahulu, kemudian sikat menggunakan sikat halus secara perlahan, lalu jemur deh di tempat yang sejuk. Tapi untuk sikatnya jangan pakai penyikat baju. Nah, itu kan kasar. Bisa pakai spons ya. Bisa. Biasanya kita kalau nyuci kayak tas pun juga bisa semua tas, Iya. apalagi yang berbahan D300 dan bahan Cordura ini. Jadi untuk membersihkannya benar-benar simple dan nggak ribet ya. Jadi jangan pakai yang aneh-aneh dan sabunnya pun harus sabun yang halus. Iya. Jangan yang cair. pakai deterjen ataupun pemutih, lebih-lebihnya ya pemutih. Jadi maksudnya itu deterjen yang bubuk ya, yang bubuk, digunakan ya, itu yang cair. yang cair. Nah, sekarang kan zaman sekarang udah ada ya. Iya, udah di mana-mana Jadi lah gampang sekarang. banget di warung-warung sebelah juga ada. Gampang dicari. iya. Dan juga untuk ngejemurnya udah pastinya di tempat yang sejuk. Hindari dari paparan sinar matahari. Kayaknya semua tas deh begitu Iya, perawatannya biar lebih awet. Apalagi kalau sering kena sinar matahari itu iya. cepat banget Pudar. warnanya dan juga cepat rapuh. Iya, betul. Nah, karena keseringan menjemur di paparan sinar matahari. Jadi jangan juga menjemurnya secara berjam-jam. Dengan kedua bahan ini memiliki kualitas yang sangat tinggi banget dan harga terjangkau. Iya, benar. Seperti yang dibilang dari awal, harga terjangkau, Asal kalian pesennya di mana coba? Di Beku dong. Pasti di Budi Beko. Nah, kalau kalian penasaran dengan harganya, bisa langsung kalian tanya ke admin kita melalui link yang sudah kita kasih di deskripsi di bawah. Gitu. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian tidak bosan-bosan ya menonton video kita. Benar Jadi, sampai disitulah review kita tentang tas berbahan D300 dan juga bahan Cordura. Nah, menurut kalian, mana nih yang cocok untuk kalian? Tas berbahan D300 atau bahan Cordura? Benar. Komen ya. Di kolom komentar. Siapa tahu kita sama. Biar ini kapelan ya namanya Iya ya. dong. Sebelumnya juga untuk teman-teman Goodies yang belum nge-subscribe, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan like and share ke teman-teman kalian dan komen juga pastinya ya, supaya kita lebih semangat lagi loh kontennya. Nah, udah pastinya ya guys, kita juga butuh dukungan dari teman-teman Goodies biar setiap kita bikin vlog
makin semangat lagi. Bener banget. Oke. See you next video.